أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul katakanlah ara'aytum, adakah engkau melihat in ahlakani Allah, jika mematikan akan aku oleh Allah, wa man ma'iya dan orang-orang yang bersamaku, aw rahimana atau menyayangi, merahmati dianya Allah akan aku. Faman yujiru, maka siapa yang akan menolong al-kafirin, orang-orang kafir, dari azab yang pedih. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau melihat jika aku dimatikan oleh Allah dan orang yang bersamaku, atau Allah menyayangiku, maka siapa yang bisa membantu orang-orang kafir melepaskan dari azab yang pedih? Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin dan muslimat, as-sa'imin dan as-sa'imat rahimakumullah. Kaji awak kapatang tentang orang kafir. Ini orang kafir jelek. Mudah-mudahan awak tidak termasuk orang kafir atau berperangai seperti orang, atau berpakaian seperti pakaian orang, atau bergaya seperti gaya orang kafir. Mudah-mudahan lain tak. Alhamdulillah. Kini kajiwa masih 7 baru kepatang berubah rono orang kafir. Ucik wajah ketika mencelik azab Allah sudah dekat. Baik ketika nyawa dicabut maupun ketika berdiri hari kiamat. Nyawa dicabut itulah kiamat bagi individu. Ditiup trompet itu kiamat secara umum. Berubis itulah tiba takwik orang kafir. Ini tidak donan takwik seorang. Puncak kekafiran adalah Fir'aun rahmatullah. Fir'aun itu tidak nama ganda itu turun temurun sampai hari kiamat ada Fir'aun. Setiap zaman ada Fir'aunnya, setiap Fir'aun ada zamannya. Pernah Fir'aun itu Azar, pernah Fir'aun itu Tutanhamun, terakhir Fir'aun itu namanya Angku Donald, Angku Benyamin,
Itu Fir'aun juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat hidayah nak. Kini dia alun gini. Kaji pagi kini, dek sari dipahami tadi ada orang paham tadi. Pikir tengok nafir. Awak ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Kalau sampai ke 5 poinnya. Poin pertama, anna masiral kafirin. Kejadian orang kafir itu la yataghayyar, tak akan berubah bihilakin nabi, dengan kematian nabi. Jadi orang kafir itu sesuanya oleh nabi. Rasanya nabi kola namanya sendiri. Dulu aman tentram kami kisah orang kafir. Jadi sejak nabi susah ini. Kayak beda enak. Tiba nabi susah. Kece Ibnu Katsir la yataghayyar, tak akan berubah orang kafir itu dengan mati nabi. Atau baqai, hidup nabi, mati nabi, orang kafir itu tetap kafir. Tak akan berubah. Kecuali bisa saja berubah bil iman, dengan iman. Jadi yang bisa merubah keadaan orang kafir itu adalah keimanannya sendiri. Adakah orang kafir itu yang kemudian beriman? Banyak dulu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang pasti masuk surga, dulunya juga orang kafir. Sebabnya dengan doa Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, lambangan di Islam, kuatkan Islamku ya Allah dengan salah satu dua Umar, dua Umar dan maka Umar bin Khattab dan si lain Umar aku tekanan. Kejago-jago Makkah gitu. Setan tidak tahu selisih lalu yang Umar. Kedawa kemarinnya turun dia setan. Kedua saya di masjid di musalah kerumuni dia setan. Sayyidina Umar tak tahu nailah setan. Masuk Islam lah Sayyidina. Maka kepada orang kafir tak boleh nyombong. Kalian orang kafir si neraka. Tak boleh itu. Orang ahli maksiat pun tak boleh dibenci mereka itu. Kalau mereka tobat, boleh jadi lebih baik dari awak. Yang awak benci bukan ahli maksiat, tapi kemaksiatannya, bukan orangnya. Yang awak benci bukan orang kekafirannya yang dibenci, bukan orangnya. Orangnya bisa berubah. Al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah. Kini alau nangkapinya. Isu angku Donald kok kita nyoron masuk Islam. Donald mana kok? Woi malakin sungai ampun le. Jauh. Ke api dia. Coba sampai dia Ustaz angku Donald taran. Lakin sungai taran talang pulat. Jadi nomor 1, keadaan orang kafir akan berubah dengan datangnya ahli maksiat juga akan berubah. Kalau datang cahaya iman, tak boleh jajok dek kawan ahli maksiatnya silakan jajok dek orangnya jahat awak anjajok. Tapi jangan dibaga-baga kawan, tambah kare. Beda. Orang perangai itu bisa berubah. Dia kini sedang melekeh. Mudah-mudahan tangga. Kalau anak boleh putih. Awak tidak nyolan tini di kawan darah. Nabi nyolan tini.
Nyawalau dia orang Taif, tapi berdoanya, ya Allah, keluarkanlah dari orang Taif kau cucu-cucu nanjai, cucu-cucu aku nanjai kau orang-orang beriman. Alhamdulillah kini 100% orang Taif itu muslimah. Tak boleh berbiasa ya, tak boleh merasa hebat orang saleh dengan kesolehannya. Tak boleh sombong orang rendah hati dengan kerendah hatiannya. Orang ada dan sombong dengan ketidaksombongannya. Itu kesombongan yang paling sombong. Lagu tiku epi ya. Jangan sombong dengan ketidaksombongan Anda. Jangan bangga dengan kerendahan hatian. Kawan bisa sombong saja. Dia sudah tidak sombong. Itu namanya sombong. Hati ya. Asani yang kedua, fil ayati dalam ayat tadi tahzirun syadid, peringatan keras minal istimrar, daripada berkekalan fil kufri wat takzib. Jangan sampai berkekalan dengan kekafiran itu, mendustakan agama. Ini untuk berubah. Awak tadi kan tidak ada orang kafir. Anyam cuma. Iyo kok. Baju orang kafir kan ada apa pakai? Baju awak pakai. Kan ada orang Bali rayo baju orang kafir. Menurut baju orang kafir. Kodak tertutup orang itu baju orang kafir. Jangan diwajib model. Nah untuk awak boleh. Dan dijual je baju model orang tak laku kalau rusak model itu. Orang gaul. Itu orang laku gini. Ada kemanakan dalam panjang itu tanya. Udah itu kini mana laku kali rumah saya. Dapur dan kejauh ada. Ayolah pakuan. Galeh orang kafir saja. Nampak tu nanti nyai nanti tadi. Baju dak sudah baju canggih. Itu dak baju awak dan awak lain orang kafir. Tapi baju pakai jopar ni. Iya ya. Itu lain darah. Lain dang-dang. Nyambi kafir juga lah orang kafir. Kalian nota sih. Baju kami je nak pakai. Perangai kami je sih. Kan dia cenderung awak orang kafir lah. Mudah-mudahan berubah ya. Asalis yang ketiga, yang bagi lil insan, semestinya seorang insan la yang bagi, tak semestinya seorang manusia yatamanna hilakal ahlil haq, menginginkan kematian, kecelakaan ahli kebenaran. Tak boleh awak menginginkan Nabi mati lah ustaz kondai. Sakit lah tengku-tengku kondai. Jangan begitu. Kalau tak begitu orang kafir betul lah. Yang mati Nabi tidak mahu bunuh tajak. Kan tak betul. Alhamdulillah. Lain tak betul lah. Makanya derajat tertinggi namanya mu'allim. Jadi guru asal lain. Siapa nak jadi murid? Kalau tak bisa jadi guru, muta'allim tanah. Barang. Jadi guru lah Pak Haji Sherman. Tak tahu jadi guru. Tak deh, pilih ke Warandok. Jadi murid. Di derajat mu'allim nomor 1. Nomor 2 muta'allim. Ammuh beraja. Bilo ke beraja. Aduh cilai kok. Sabar. Bilo ke beraja sebanyak ko ado.
365 hari setahun. Alunya sudah ada. Nah, yang ketiga aja minta dari Pak Suherman. Mustami. Laya mau mendangah. Dangah saya sambil berjalan. Sambil lalu. Sima anjok kaji. Ngarati dengan. Dapat awak kelompok ketiga. Banyak lain yang kedidangan Ustaz. Pilu kemenangan kaji. Sebanyakku sumber informasi dan Instagram dan TikTok dan YouTube boleh ada yang lain. Dah sampai mendengar kaji. Dah lah derajat yang terakhir. Kau apa? Muallim maja, muta'allim baraja, mustami'in mendengar. Tak jodoh. Ayo daerah. Muhibbin suku. Maja indah sampai. Tak dulu kediajan. Baraja indah. Tak dulu ketuk. Mendengar indah. Akak saya teringat. Muhibbin senang hati. Mencari orang mengaji dan senang. Dia mendengar. Anda ambil. Tapi senang hati dia mencari. Alhamdulillah. Itu nang kelima itu ada aja lele. Nan terakhir nanda boleh itu mukrihin jajo sehati. Pakak setelingo mudah-mudahan tak doa. Kok ada nama itulah orang kafir. Sakit sehati mencari nabi. Tersabi nama nabi orang sakit sehati. Tersabi tengkuhan nabi Allah pakai sebanyak. Apalagi tengku epi. Jadi kita pilihlah menjadi muallim, orang yang mengajarkan ilmu, atau setidaknya muta'allim baraja, atau kalau tidak sempat baraja mustami'in mendengar. Tidak jauh banyak lain di kedidangan muhibbin senang hati. Mudah-mudahan kesenangan hati awak terhadap ahli ilmu berubah nanti menjadi mustami'in. Jauhkan diri dari mukrim. Jauh hati mendengar pesan-pesan kebenaran. Kok nak neloknya sambilah nak mutak saya terima. Tapi kalau nak buruk sampai dia kau tu yuk kambang tadi mu. Edo kambang. Nauzubillah ada doa itu lah. Kemudian poin dan keempat an-najatul hakikat takunu bil iman wal amal saleh. Kebebasan yang sebenarnya dari azab Allah, kebebasan dari azab Allah dengan iman. Iman ko adonyo dalam hati. Iman ko dak di lidah. Iman ko dak di otak. Iman ko di hati. Hati nan mano al-fu'ad level nan kaberapa do? As-sadru, al-qalbu, al-fu'ad. Kalau al-qalbu ko rentan berubah. Seberubah akhirnya berubah loh. Kili akhirnya kili loh. Kata akhirnya kata itu tema al-qalbu. Taqallub berubah loh. Al-fu'ad kolah yang tidak lagi bro. Apa nangka menyelamatkan orang ibu-ibu? Sebentar kok. Iman. Iman itu di mana? Di hati. Hati dan mana? Al-fu'ad afidah. Mudah-mudahan sadonya awak sampai iman awak bersemayam di afidah. Kau dapat ke al-lu'na inti daripada awak. Kau dapat sampai kian aigo fuadnya dia. Kalau tiba iman di situ, itu nyukarek mari ada orang tetap jimat.
nya cancang dia orang, nya pijak-pijak dia orang seperti Salman Al-Farisi, tetap jo iman. Apapun yang terjadilah, kalau tiba iman di Al-Fuad, insyaallah selamat. Iman ko le cukup saya, le sadang saya di iman tu, indah tambah jo amal saleh. Ada iman, ada amal saleh. Amal saleh itu dari mana sumbernya pertama? Qalbun salim, hati yang sehat. Kalau hati yang sakit lah bisa je amal saleh, bisa juga, tapi menambah banyak, makin siap, makin sombong, makin buruk muncul, makin sakit hati kan. Ceramah subuh boleh tak sakit hati dia? Sakit hati kecian capek ya. Kalau tanya tengok Ustaz, sedang dengan ceramah subuh lah sakit hati itu. Awak pelajari di mana masalahnya? Apakah sumbernya masalah atau pendengarnya? Kalau berapa tu tengok itu? Yang terakhir yang kelima ayat ini tazkirun, itu mengingatkan bi anna azab Allah, sesungguhnya azab Allah la yastati'u ahadun, tak mampu seorang pun ayam na'ahu izaja'ah, mendegah datangnya azab bila sudah datang. Na'udzubillah, jangan ditunggu-tunggu, bilulah ketibu azab Allah kowe dan betul-betul antai sembayang-sembayangnya dah ada asal bidu asal tu mana neraka tu tanggal berapa kiamat tu yang betul kurang kapi. Tapi awak kalau tak kapi tadi lah. Kalau disebut je itu kapi. Tapi tak sebut sementara tu contoh. Berarti contoh tu tak payah lihat kawan anak. Jadi 5 lah poin dari ayat tadi. Disimpulkan oleh beliau, apa kesimpulannya? Anna najata min azabi, sesungguhnya kelepasan dari azab la yakunu illa bil iman billah, tidak ada dia kecuali dengan iman dengan Allah, wa taubat ilaih, dan bertobat kepada Allah. La yatamanna zawala ahli haqi, jangan sekali-kali menginginkan hilangnya orang yang membawa kebenaran. Kesimpulannya para Nabi Ibu, kita perkuat iman, kita perkuat iman, kita perbanyak amal saleh, khususnya di Ramadan. Nan tinggal stek lain, jadi tinggal jauh masjid dan musala. Bapa dah kebetinggal ke Pak Edi, banyak kan jauh, bertinggal jauh badan yo. Pijo hati jangan pulang-pulanglah sudah ikut rela ke pasar, tapi nanti tetap di masjid, tetap di musala, sehingga yang Nabi itu lewat lawali. Sebab anak sembahyang jawab letar roh itu. Pak, tanya saya, kami mengaji lain, aku naik pada lain. Mengaji dalail khairat, dan dalail yang dalail khairat, dalail petunjuk khairat terhadap kebaikan. Insya Allah siapa nanti yang tinggi derajatnya kecil Nabi, siapa nanti yang banyak salawat, siapa nanti yang tinggi derajat di akhirat dan banyak bersalah. Apa hubungannya tu kecil mas? Dalailku isinya salawat. Kitab salawat. Itu meninggikan derajat, menurunkan rahmat. Dak tiba rahmat kawak, mungkin kurang sungguh awak. Sekali-sekali nanti kita minta ke guru kita, apa makna yang kita baca. Dak kesedua, dak ketiga hari aja lain, ketiga hari minta malah menurunkan dak.
salaman atau seperluan. Kok kini kau anak ke pasar yang minta lo di imas tolong jalihan dalam ilmu dari awal sampai akhir. Intinya dalam ilmu isinya salawat. Orang yang tinggi derajat kecil Nabi nan paling banyak salawat. Banyak baca dalail, banyak salat. Isi dalail itu salawat dan doa. Jadi coba ambil pakat mas, anggota dalail, minta tengkuran Nabi, tolong sampaikan ke kami. Apa isi kita dalail? Ada gini mas, insyaallah dalail khairat, petunjuk untuk kebaikan. Jadi apa kesimpulannya tadi? Melepaskan diri dari azab Allah hanyalah dengan iman dan amal saleh. Mengaji dalail termasuk amal saleh. Amal saleh itu dari mana tumbuh? Qalbun salim, hati yang sehat. Kalau hati dah sakit, dibojo beramal, kamu tambah lagi. Kalau sombong, tapi rajin beramal. Amal itu menjadikan awak menjadi sombong. Awak pamer penyakit, awak pamer, kamera. Makin banyak amal, makin banyak yang dipamerkan. Itu kan penyakit, itu tambah penyakit lah. Pamer itu bagus kalau niatnya untuk syiar, supaya orang makin banyak dan senang terhadap ilmu. Bagus Pak Sherman, buatlah YouTube, konten YouTube, tapi niatnya untuk syiar Islam, supaya tersebar kebaikan di seluruh pelosok dunia ini. Kalau itu niatnya mantap. Viral jo, alhamdulillah kita semua saya. Kalau non viral itu keburukan bisa aja viral, gini hati-hati. Maksiat juga viral, dosa juga viral. Sebab kalau hatilah mati malah dosa kok udah diviralkan. Mungkin banyak orang tahu dosa mungkin sana. Jadi tahu orang sedunia orang berzina. Nauzubillah. Itu viral juga Pak Sherman. Viral mana? Viral nan baik bisa menjadi syekh. Ustaz nan viral kok ustaz yang syekh. Ustaz nan tak viral kok insyaallah ini ikhlas. Kok lain? Indah ya parah nak. Sudah landak viral, tak lo ikhlas. Mudah-mudahan sadonya ada berkah dan manfaat. Amin ya rabbal. Mohon maaf selalu gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari surah ayat yang terakhir tentang tantangan Allah. Kok suruh saya masuk bumi, siapa yang bisa mengalu balik kecil Allah? Pertama itu nanti awak kaji surat-surat nan di sekitar awak awak baca. Pertama mungkin Al-Fatihah dulu ya. Aco itu baca apa isi Fatihah. Sekemampuan awak kaji insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu kita yang mulia yang memberi pengajian sesuai subuh pada kita bersama. Ibu-ibu yang